Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibrahim Mursadani dengan NIM 241153210 dari Departemen Informatika Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan membuat sistem antrian pelanggan pada sebuah restoran menggunakan GUI di Eclipse. Caranya yaitu yang pertama masuk ke aplikasi Eclipse, lalu bikin package baru seperti biasa, lalu klik kanan pada package tersebut, klik New, lalu Others, lalu klik Keyframe, lalu Next. Nah, masukkan namanya. Di sini saya masukkan namanya itu sistem antrian pelanggan restoran. Oke, lalu langsung saja kita ke desainnya. Nah, di desain ini caranya yaitu yang pertama klik Absolute Layout, klik kanan di sini, klik kiri, lalu bikin G panel, edit seperti yang saya bisa lihat pada gambar. Nah, di sini klik Absolute Layout lagi, lalu kita bikin G button. Nah, G button ini fungsinya untuk memasukkan nama pelanggan ke dalam antrian yang akan kita buat nanti. Nanti variabelnya menjadi add button, lalu ganti teksnya menjadi tambahkan ke antrian. Lalu PG text field. Text field ini berfungsi untuk tempat untuk memasukkan nama pelanggan yang akan kita masukkan ke dalam antrian. Nanti variabelnya menjadi name field. Lalu terakhir G label. Nanti teksnya menjadi nama pelanggan. Selanjutnya pilih G scroll panel, lalu edit seperti yang saya lakukan. Lalu baru kita bikin G-text area. G-text area ini nanti tempat nama-nama pelanggannya akan muncul. Nah, seperti ini. Lalu ganti variabelnya menjadi misalkan we display. Enter. Selanjutnya bikin G-panel lagi. Ganti namanya menjadi panel 2. Sini tadi saya lupa ganti namanya ini. Pada panel ini kita ganti jadi panel 1. Ini panel 1. Nah, ini panel 2. Yang ini. Klik Absolute Layout lagi. Lalu pilih G button. Ganti variabelnya menjadi call button. Dan nanti teksnya menjadi layani pelanggan berikutnya. Terakhir kita pilih G label.
Si label ini fungsinya nanti akan memberitahu kita ada berapa orang lagi yang ada dalam antrian. Nanti namanya ganti variabelnya jadi counter label. Lalu teksnya kita ganti jadi total antrian. Kita saja true dulu 0. Nah, setelah jadi seperti ini, kita balik ke source kode tadi. Lalu kita bikin title pada sistemnya ini. Nanti akan muncul di sini sistem dan pelanggan. Kita bikin dulu titlenya, judulnya, yaitu set title buka kurung tik sistem antrian pelanggan restoran, koma. Set size-nya 500 300. Ini bisa tergantung yang diinginkan. Selanjutnya kita deklarasikan dulu key-nya, yaitu dengan cara private key string namanya kita misalkan antrian pelanggan dengan new link get list. Nah, di sini masih error karena kita masih belum import kelasnya. Kita import terlebih dahulu java.util.bintang. Nah, di sini langsung bisa. Nah, selanjutnya setelah ini kita bakal bikin add action listener-nya agar tombolnya bisa berfungsi dengan semestinya. Pertama, kembali ke desain, klik add action listener, klik tombol tambahkan ke antrian, variabelnya itu add button tadi, klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Hapus saja terlebih dahulu baru menggunakan kita. Nah, di sini saya menggunakan lambda expression agar membuat add action listener-nya, yaitu seperti ini. Tanda panah, lalu buka kurung. Enter. Nah, pertama kita pada add button ini kita menggunakan if else. Jika name field yang dimasukkan itu kosong, kita akan periksa apakah name field-nya kosong atau tidak. Itu dengan cara if karena kita deklarasikan dulu string name sama dengan name field get text buka kurung lalu dot trim. Trim ini fungsi untuk menghapus spasi di awal atau di akhir. Selanjutnya kita bikin if else-nya untuk mengecek apakah namanya kosong atau tidak, yaitu dengan if name is empty. Nah, selanjutnya tambahkan nama pelanggan ke dalam antriannya, yaitu pertama tulis nama key tadi, yaitu antrian pelanggan dot add name, add name.
Lalu kita kosongkan field name setelah nama yang tadi kita tambahkan. Kita kosongkan field name tadi setelah namanya telah ditambahkan ke dalam antrian dengan cara name field set text buka kurung tanda petik dua. Lalu, nah selanjutnya kita panggil metode update display. Metode ini belum dibikin. Nanti kita akan buat metodenya. Namun sekarang kita tulis terlebih dahulu saja. Update display. Nah, if-nya sudah dibikin, selanjutnya kita akan bikin else-nya. Else buka kurung lagi. Tadi kita membuat if-nya jika untuk mengecek apakah field name-nya kosong atau tidak. Jika tidak kosong. Else-nya ini untuk mengecek jika field name-nya itu kosong. Kita mengetikkan J option pane.show message. Dialog is koma nama pelanggan tidak boleh kosong, koma ketik lagi input error. G option pane dot warning message di sini masih error, kita tambahkan kurung. Lalu nah ini if tadi ini if untuk mengecek apakah name field-nya kosong atau tidak kosong. Kalau tidak kosong maka namanya akan dimasukkan ke dalam antrian pelanggan dan name field-nya kembali kosong. Nah, ini update display-nya masih error dikarenakan metode update display belum kita buat. Nanti akan kita buat update display-nya setelah ini. Nah, else ini akan jalan jika field name-nya kosong. Jika kosong, maka nama pelanggan tidak boleh kosong. Jika inputnya tidak sesuai, di sini kan antriannya adalah string. Jika inputnya adalah integer seperti angka, maka akan muncul tampilan input error. Nah, selanjutnya kita kan sudah bikin add button-nya. Selanjutnya kita akan mengatur pada button yang berikutnya yaitu call button, yaitu button layani pelanggan berikutnya. Sama seperti yang tadi, klik dua pada button tersebut seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini, seperti tadi. Sama seperti tadi, kita hapus saja terlebih dahulu. Lalu kita bikin lambda expression tadi, agar memudahkan kita membuat add action listener-nya. Panah, buka kurung, lalu kita bikin if else-nya, yaitu yang pertama if, kita periksa apakah antriannya kosong atau tidak. Jika antriannya tidak kosong, kita bikin
if-nya, if ada seru antrian pelanggan lalu is empty. Nah, sorry. Setelah itu kita buka kurung lagi. Nah, lalu kita hapus pelanggan pertama dari antrian. Nah, tadi kan sudah dimasukkan pelanggan-pelanggan. Nah, pelanggan pertama tadi, sini kita akan hapus dari antriannya. Yaitu dengan cara string next pelanggan sama dengan next pelanggan sama dengan antrian pelanggan dot remove. Selanjutnya setelah pelanggan ditambahkan, kita akan bikin display pop-up yang menunjukkan bahwa pelanggan tersebut telah dilayani. Maka dia akan keluar dari antrian. Seperti ini. Bentar. Yaitu J option pane dot show message dialog. Nah, kita bikin this, tidak ada pelanggan pelanggan selanjutnya. Pelanggan selanjutnya tambah next pelanggan tambah telah di pelanggan selanjutnya telah dilayani. Tutup kurung lalu jadi koma. Selanjutnya kita bikin update display. Untuk mengupdate displaynya ke tampilan tadi. Koma. Lalu kita bikin else. Tutup kurung lagi. Else. Buka kurung. Ini sama seperti yang tadi. Jika if untuk mengecek apakah antrian tidak kosong, sekarang else-nya untuk mengecek apakah antriannya kosong. Dengan cara J option pane dot show message dialog. Ini biasanya ini hapus dulu. This tidak ada pelanggan dalam antrian saat ini. Lagi antrian kosong. Bikin lagi J option pane dot information message. Ini ada saja. Lalu titik koma. Nah, di sini masih error karena di sini masih belum lengkap tanda kurungnya. Nah, setelah seperti ini, di sini masih error dikarenakan metode update display-nya kita belum bikin. Selanjutnya kita bakal bikin
metode update display-nya. Yaitu dengan cara klik ke bawah, enter sini, kita bikin private void update display. Buka kurung. Update display ini fungsinya untuk memperbarui tampilan G-text area dan G-label yang sudah dibuat tadi. Seperti ini. G-text area ini akan diperbarui serta ini sekaligus G-label total Andrea ini bakal berubah. Jika kita inputkan ada 3 nama pelanggan misalkan, maka di sini bakal muncul 3 pelanggan juga. Kurangnya begitu. Selanjutnya, kita akan membuat string builder untuk membangun teks yang akan ditampilkan di text area. Caranya yaitu dengan mengetikkan string builder. Kita beri misalkan SB, akan memudahkan saja. New string builder .com. Nah, selanjutnya inisialisasi counter untuk penomoran antrian. Inisialisasi untuk dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan cara int i sama dengan 1, int i, berarti penomorannya mulai dari 1. Selanjutnya kita bikin iterasi atau loop pada setiap pelanggan di dalam antrian. Setiap pelanggan bertambah, maka total antriannya juga bertambah. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan cara ketik for, lalu buka kurung, string, pelanggan, antrian pelanggan, kurung, lalu buka kurung lagi. Nah, di sini kita menambahkan nama pelanggan dan baris baru ke string builder, yaitu kita klik sb.append, buka kurung i plus, kita tutup kurung, lalu .append, buka kurung lagi, koma, lalu spasi. Bisa ditulis seperti yang saya tulis seperti ini. Bisa dilihat pada gambar berikut. .append pelanggan, kurung lagi, .append lalu titik koma. Di sini masih ada yang harus diperbaiki, yaitu di text area-nya. Kita hapus di text area-nya. Ini agar tidak error nantinya. Lalu kita bikin private G text area untuk key display-nya agar tidak error. Key display. Lalu kita deklarasikan juga private untuk counter labelnya. Counter label. Private G label, lalu counter label. Sini kita hapus di sini G labelnya. Nah, oh iya masih ada, sorry.
Pada update display, setelah append.n ini, selanjutnya kita bikin di bawahnya qui display dot set text sb dot to string. Ini untuk mengatur teks JText areanya dengan konten dari string builder yang telah kita bikin sebelumnya. String, buka kurung, lalu selanjutnya kita atur teks count labelnya untuk menampilkan ukuran antrean saat ini dengan cara yaitu counter label dot set text dalam kurung total antrian spasi kurung tambah antrian pelanggan titik size. Nah, baru kita di sini kita deklarasikan dulu yang pertama private JText area, lalu private glabel counter labelnya agar bisa agar tidak ada yang error saat di run. Langsung saja kita run, apakah berhasil atau tidak. Oke, kita masukkan nama misalkan Ibra, tambahkan ke antrian, lalu kedua nanti dia muncul di bagian bawah ini berarti sudah berhasil. Lalu misalkan Alex, tambahkan lagi, berhasil. Misalkan Adit, nah juga berhasil. Nah di sini total antriannya bertambah ya. Berarti kita berhasil untuk membuat update displaynya. Lalu untuk tombol layani pelanggan berikutnya, untuk tambah ke antrian, jika field name-nya kosong maka akan muncul input error. Nah, pelanggan tidak boleh kosong. Dan jika menyebutkan integer seperti angka, juga masih bisa. Nah, setelah itu kita bikin layani pelanggan berikutnya. Maka pelanggan yang pertama kita masukkan bakal muncul pop-up pelanggan selanjutnya Ibra telah dilayani. Dan kita pencet OK, maka bakal keluar dari antrian. Mungkin segitu saja video tentang pembuatan GUI, sistem antrian pelanggan restoran. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.